Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Firmansyah dengan Prodi Pendidikan Ekonomi dengan nomor NIM 187225568 dengan mata kuliah yaitu Akuntansi Biaya dengan dosen pengampu yaitu Ibu Merintan Berliana Simbolon, SE AK CA MAK, Universitas Pancasakti Kota Bekasi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas UTS saya yang diberikan oleh dosen pengampu Ibu Merintan mengenai akuntansi biaya. Baik, soal nomor 1 yaitu akuntansi biaya menekankan informasi biaya per unit dan bukan total biaya. Tolong jelaskan. Jawaban nomor 1, menurut hemat saya, akuntansi biaya adalah proses pengumpulan pengklasifikasian dan penentuan biaya yang dikeluarkan untuk produksi barang atau jasa. Dalam akuntansi biaya, penekanan informasi biaya per unit sangat penting untuk menghitung harga jual yang kompetitif dan mengoptimalkan laba perusahaan. Nah, strategi penekanan biaya per unit. Untuk mencapai penekanan informasi biaya per unit, perusahaan dapat menerapkan beberapa strategi seperti yang pertama, peningkatan efisiensi produksi dengan mengurangi pemborosan dan meningkatkan produktivitas. Yang kedua, pengendalian biaya bahan baku dengan cara pemasok terbaik dan meminimalkan limbah. Yang terakhir yaitu penggunaan teknologi untuk otomatisasi proses produksi. Lalu ada pentingnya penekanan informasi biaya per unit. Penekanan informasi biaya per unit dalam aktivitas biaya memiliki beberapa manfaat, antara lain memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang efisiensi produksi. Lalu yang kedua, membantu dalam pengambilan keputusan terkait harga jual dan strategi penetapan harga. Yang ketiga, memungkinkan perusahaan untuk menghitung laba per unit secara akurat. Lalu kita masuk ke metode perhitungan biaya per unit. Ada beberapa metode yang digunakan dalam penghitungan biaya per unit, antara lain yang pertama yaitu metode biaya rata-rata, lalu yang kedua ada metode biaya spesifik, lalu kemudian yang ketiga metode biaya standar. Setiap metode memiliki kelebihan dan kelemahannya tersendiri, dan pemilihan metode yang tepat akan mempengaruhi akurasi informasi biaya per unit. Nah, tantangan dalam penekanan biaya per unit. Meskipun penekanan informasi biaya per unit sangat penting, dalam beberapa tantangan yang dihadapi seperti yang pertama ada fluktuasi harga bahan baku yang sulit diprediksi. Yang kedua ada perubahan dalam biaya tenaga kerja yang dapat mempengaruhi biaya per unit. Lalu yang terakhir, perubahan dalam struktur produksi yang memerlukan penyesuaian dalam perhitungan biaya per unit. Jadi, penekanan informasi biaya per unit dalam akuntansi biaya sangat penting dalam pengambilan keputusan harga jual dan optimasi laba perusahaan dengan menggunakan metode perhitungan yang tepat dan menerapkan strategi penekanan biaya per unit yang efektif. Perusahaan dapat mencapai efisiensi produksi dan keunggulan kompetitif. Ya, kita lanjut ke soal nomor 2. Kita perlu memahami secara baik cost konsep. Jelaskan mengapa demikian. Langsung saja, jawaban menurut saya yaitu, menurut hemat saya, kita harus memahami biaya. Biaya dulu ya. Biaya adalah pengorbanan sumber daya untuk mendapatkan suatu manfaat. Dalam konteks bisnis, biaya merupakan pengeluaran yang dikeluarkan untuk memproduksi barang atau jasa. Memahami konsep biaya dengan biaya sangat penting untuk mengelola keuangan perusahaan dengan efisien.
Nah, dari jenis-jenis biaya, ada beberapa jenis biaya yang perlu dipahami antara lain biaya tetap, biaya variabel, dan biaya semi variabel. Biaya tetap tidak berubah meskipun volume produksinya berubah. Biaya variabel berubah sejalan dengan perubahan volume produksi. Dan biaya semi variabel merupakan kombinasi dari keduanya. Kita masuk ke analisis biaya volume laba. Analisis biaya volume laba atau BVL digunakan untuk memahami hubungan antara volume produksi, biaya, dan laba. Dengan menggunakan BVL, manajer dapat mengidentifikasikan titik impas atau break-even point di mana pendapatan sama dengan biaya. Analisis ini membantu dalam pengambilan keputusan terkait harga jual, volume produksi, dan laba yang diinginkan. Jadi, biaya produksi terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Biaya bahan baku adalah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh bahan mentah yang digunakan untuk proses produksi. Biaya tenaga kerja adalah biaya yang dikeluarkan untuk membayar upah pekerja yang terlibat dalam produksi. Biaya overhead pabrik adalah biaya produksi selain biaya bahan baku dan tenaga kerja. Kita masuk ke pengendalian biaya. Pengendalian biaya merupakan langkah-langkah yang dilakukan untuk mengelola dan mengurangi biaya yang dikeluarkan dalam operasional perusahaan. Beberapa strategi pengendalian biaya meliputi mengidentifikasi biaya yang tidak perlu, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, dan mengadopsi teknologi yang efisien. Lalu ada analisis variansi. Analisis variansi digunakan untuk membandingkan perbedaan antara biaya aktual dengan biaya standar yang telah ditetapkan. Variansi positif menunjukkan adanya selisih antara biaya aktual dan biaya standar yang lebih tinggi dari yang diharapkan. Variansi negatif menunjukkan adanya selisih antara biaya aktual dan biaya standar yang lebih rendah dari yang diharapkan. Nah, pemilihan metode biaya. Pemilihan metode biaya yang tepat sangat penting untuk menghitung biaya produksi atau jasa. Jadi, pemilihan metode itu juga berpengaruh sangat penting ya dalam menghitung biaya produksi atau jasa. Beberapa metode biaya yang umum digunakan antara lain misalnya ada metode biaya langsung, metode biaya teralokasi, dan metode biaya standar. Pemilihan metode biaya yang tepat akan membantu perusahaan dalam mengambil keputusan yang akurat terkait harga jual dan laba. Nah, pengaruh biaya terhadap keputusan bisnis. Biaya memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan bisnis. Keputusan terkait harga jual, volume produksi, investasi, dan outsourcing dipengaruhi oleh biaya yang dikeluarkan. Memahami pengaruh biaya dalam pengambilan keputusan bisnis akan membantu perusahaan mencapai tujuan keuangan yang diinginkan. Maka, bisa saya simpulkan, memahami konsep biaya merupakan hal yang penting dalam mengelola keuangan perusahaan. Dengan pemahaman yang baik tentang jenis-jenis biaya, analisis biaya volume laba, pengendalian biaya, dan penerapan konsep biaya dalam bisnis, perusahaan dapat mencapai efisiensi dan keuntungan yang optimal. Pengambilan keputusan yang berdasarkan analisis biaya yang akurat akan membantu perusahaan mencapai tujuan keuangan yang diinginkan. Nah, setelah itu kita masuk ke soal nomor 3. Diketahui produksi selesai 2000 unit. Produksi hilang akhir proses ada 100 unit. Produksi dalam proses akhir ada 700 unit. Yang dimana 100% itu dari bahan baku dan 70%-nya itu adalah bahan konvensional.
harga pokok per unitnya adalah 15 perak. Hitunglah harga pokok produk-produk yang ditransfer. Baik, kita langsung saja ke jawaban. Ini jawaban yang saya buat yaitu total dalam rumus yaitu ada total biaya produksi dibagi dengan jumlah produksi yang selesai. Jadi total produksi yaitu ada tadi beberapa unit dari 2000 unit ditambah dengan 100 unit ditambah dengan 700 unit. Itu hasilnya adalah 2800. 2800 ini akan dikalikan dengan total harga pokok satuan yaitu dengan 15 perak. Yaitu 2800 dikali dengan 15 menghasilkan jawaban 42.000. Nah, dibagi dengan jumlah produk yang selesai yaitu 2000 unit. Jadi 42.000 dibagi dengan 2000. Hasilnya adalah 21 perak. Jadi saya simpulkan harga pokok produksi yang ditransfer itu adalah sebesar 21 perak. Baik, mungkin itu saja presentasi tentang jawaban saya nomor 3. Kita lanjut ke jawaban nomor 4. Baik, kita masuk ke nomor 4. Di sini ada soal yaitu data berikut adalah data percetakan buku. Akun A, biaya pemakaian kertas 30 rim. Satu rim itu di satu rimnya adalah 20.000. Lalu ada akun benang untuk jilid sebesar 100 perak per buku. Lalu ada yang C, tinta cetak itu sebesar 2 juta. Lalu ada jilid karton sebesar 2.000 per buku. Lalu yang E ada penggunaan bahan penolong kertas warna sebesar 500 per buku. Akun F ada perlengkapan pabrik sebesar 400.000. Yang G ada gaji pengawas pabrik sebesar 600.000. Lalu ada akun H gaji karyawan editing sebesar 1.200.000. Yang I ada gaji karyawan typing yaitu sebesar 1.100.000. Yang J ada gaji karyawan printing yaitu sebesar 5.000 per buku. Yang K ada gaji karyawan binding itu ada 400 per buku. Lalu ada biaya listrik sebesar 250.000. Lalu ada biaya bahan bakar kendaraan pabrik sebesar 150.000. Lalu ada yang akun terakhir adalah jumlah buku yang dihasilkan. Ada 100 buah. Pertanyaan yang diminta adalah yang A, hitunglah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung dan tidak langsung. Yang B ada hitunglah biaya overhead pabrik, biaya produksi langsung, dan biaya produksi tidak langsung. Lalu yang terakhir adalah hitunglah biaya primer dan biaya konversi. Mari kita langsung saja ke jawabannya. Nah, jawaban saya yaitu di nomor 4 yang A, biaya pemakaian kertas yang tadinya 30 rim dikalikan dengan 20.000 menghasilkan 600.000. Benang jilid 100 perak per buku dikalikan dengan 100 buah buku menghasilkan 10.000. Tinta cetak tadi sudah ada dengan harga 2 juta rupiah. Lalu ada jilid karton per 2.000 per buku dikali dengan 100 buah yaitu menghasilkan 200.000. Penggunaan bahan penolong kertas warna sebesar 500 buku berarti 500 dikali dengan 100 menghasilkan 50.000. Kita total semuanya menghasilkan uang dengan nominal rupiah 2.810.000 rupiah. Maka bisa disimpulkan harga biaya bahan baku sebesar 2.810.000 rupiah. Kita masuk ke yang B yaitu tentang biaya tenaga kerja langsung. Kita hitung gaji karyawan typing
itu sebesar 1.100.000. Lalu gaji printing karyawan ada 5.000 per buku dikali dengan 100 buku menghasilkan Rp500.000. Gaji karyawan bimbing itu 400 per buku dikali dengan 100 buku menghasilkan 40.000. Totalnya yaitu Rp1.640.000. Maka biaya tenaga kerja langsung sebesar Rp1.640.000. Kita masuk ke biaya tenaga kerja langsung, yaitu gaji pengawas pabrik sebesar 600.000, gaji karyawan editing sebesar Rp1.200.000. Jika ditotal menjadi Rp1.800.000, maka saya simpulkan biaya tenaga kerja langsung sebesar Rp1.800.000. Baik, kita masuk ke nomor 4 yang kedua atau yang B. Biaya mencari biaya overhead pabrik atau BOP. Nah, caranya yaitu biaya tenaga kerja langsung ditambah dengan biaya tenaga kerja tidak langsung ditambah dengan biaya produksi tidak langsung. Jika ditulis nominalnya yang sudah tadi kita hitung yaitu sebesar Rp1.640.000 ditambah dengan Rp1.800.000 ditambah dengan Rp400.000 yaitu biaya produksi tidak langsung yang nanti akan kita bahas ya. Dapat Rp400.000-nya dari mana? Lalu menghasilkan uang sebesar Rp3.840.000 yaitu taksiran BOP-nya. Rumusnya adalah kita masuk ke taksiran BOP-nya yaitu taksiran BOP dibagi dengan bahan baku yang terpakai dikali dengan 100%. Nah, 3.840.000 dibagi dengan 2.810.000 dikali dengan 100%, hasilnya adalah 14%. Maka bisa saya simpulkan biaya overhead pabrik adalah sebesar 14%. Lanjut, kita masuk ke biaya produksi langsung. Biaya produksi langsung bisa kita tulis yaitu yang pertama ada biaya bahan baku sebesar Rp2.810.000. Lalu ada biaya gaji keseluruhan yaitu sebesar Rp3.440.000. Lalu ada biaya perlengkapan pabrik sebesar Rp400.000. Jika ditotalkan menjadi Rp6.650.000. Nah, itu adalah biaya produksi langsung. Kita masuk ke biaya produksi yang tidak langsungnya, yaitu biaya listrik sebesar Rp250.000, biaya bahan bakar kendaraan sebesar Rp150.000. Nah, menghasilkan uang sebesar Rp400.000. Nah, Rp400.000 ini adalah yang tadi kita hitung di soal nomor 4 yang bagian B yang pertama, yaitu biaya BOP ya. Tadi kita mencari yang namanya biaya produksi tidak langsung, itu menghasilkan uang 400. Nah, 400-nya itu berasal dari sini ya teman-teman. Maka biaya produksi tidak langsungnya sebesar Rp400.000. Oke, kita masuk ke pertanyaan terakhir di nomor 4 yaitu biaya primer dan biaya konversi. Kita masuk ke rumus biaya primer terlebih dahulu. Rumusnya adalah biaya produksi langsung ditambah dengan biaya tenaga kerja langsung yaitu sebesar Rp6.650.000 ditambah dengan Rp1.640.000 menghasilkan Rp8.290.000. Nah, biaya primer ini sebesar yang sudah kita hitung tadi adalah Rp8.290.000. Kita masuk ke biaya konversi yaitu rumusnya adalah biaya produksi tidak langsung ditambah dengan biaya tenaga kerja tidak langsung, yaitu dengan nominal Rp400.000 ditambah dengan Rp1.800.000 menghasilkan uang Rp2.200.000. Nah, biaya konversi ini adalah total biayanya yang sebesar Rp2.640.000
200.000. Baik, mungkin itu saja presentasi mengenai jawaban saya tentang tugas UTS dari mata kuliah akuntansi biaya. Mohon izin kepada Bu Mary, mohon maaf apabila ada perkataan, perbuatan, atau sikap saya dalam pembuatan video ini yang kurang mengenakan hati. Saya minta maaf sedalam-dalamnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.